Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perancangan dan pengelolaan tenaga kerja yang beranggotakan sebagai berikut. Perancangan dan pengelolaan tenaga kerja. Bagi perusahaan, karyawan adalah aset yang paling bernilai. Untuk hal ini, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 juga menekankan bahwa unsur karyawan merupakan unsur terpenting dalam operasi perusahaan. Karyawan bahkan disebutnya sebagai vital machine. Dikatakan juga bahwa peningkatan produktivitas akan tercapai apabila terdapat peningkatan kondisi karyawan. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi di tempat kerja dan di luar tempat kerja. Arti penting pengelolaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia atau sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengertian tenaga kerja dapat dilihat secara makro maupun mikro. Secara makro, tenaga kerja atau manpower adalah kelompok yang menduduki usia kerja. Secara mikro, tenaga kerja adalah karyawan atau employee yang mampu memberikan jasa dalam proses produksi. Secara mikro, pengertian tenaga kerja bersifat kualitas, yaitu sebagai jasa yang diberikan atau dicurahkan dalam proses produksi. Dalam konteks pengertian ini, maka tenaga kerja sering dipandang sebagai human atau intelektual kapital perusahaan. Pada prakteknya, khususnya di Indonesia, istilah tenaga kerja meliputi buruh, karyawan, dan pegawai. Tujuan pengelolaan tenaga kerja. Ketika model-model kuantitatif dan operation research mencapai puncak kejayaannya sekitar tahun 1950-an, dapat dikatakan bahwa pada waktu itu, perhatian atau concern pihak manajemen terhadap karyawan di dalam perusahaan seakan-akan disingkirkan. Dengan berbagai model dan pendekatan, semua persoalan di dalam perusahaan diusahakan dapat diselesaikan. Melalui pendekatan tersebut, karyawan bahkan dianggap sebagai mesin salah satu faktor produksi. Tujuan yang paling penting adalah pencapaian prestasi. Dalam lingkup manajemen produksi operasi, prestasi kadang kali disejajarkan dengan produktivitas. Tetapi pengertian itu kurang memadai. Prestasi tidak hanya menyangkut produktivitas saja, lebih jauh prestasi harus melibatkan semua tujuan dalam produksi operasi, seperti service excellence, penghematan biaya, kualitas, delivery, dan bahkan fleksibilitas. Prinsip-prinsip pengelolaan tenaga kerja. Secara umum, pengelolaan karyawan dalam perusahaan mengikuti kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, model hubungan manusiawi. Yang kedua, model manajemen partisipatif. Yang ketiga, model T-group. Yang keempat, model pemerkayaan pekerjaan. Yang kelima, model quality cycle. Berikut ada 7 prinsip pengelolaan karyawan yang baik. Yang pertama, cocokkan karyawan dengan pekerjaan. Yang kedua, definisikan tanggung jawab karyawan secara jelas. Yang ketiga, tetapkan standar prestasi. Yang keempat, komunikasi dan keterlibatan karyawan. Yang kelima, mengadakan latihan. Yang keenam, menjamin supervisi yang baik. Dan yang terakhir, penghargaan atas prestasi kerja. Slide berikutnya ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok secara organisasional. Kegiatan desain pekerjaan merupakan pekerjaan yang paling menantang bagi seorang manajer, yaitu yang pertama, pada hakikatnya sering terjadi konflik antara kebutuhan dan tujuan pekerja dan kelompok pekerja dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, sifat unik setiap individu mengakibatkan munculnya macam-macam tanggapan dalam wujud sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas tertentu. Dan yang terakhir, perubahan karakter atau sifat tenaga kerja dan pekerjaan itu sendiri yang membuat model-model tradisional perilaku pekerja dan
Ketetapan pendekatan pengembangan kerja standar harus selalu diperhatikan. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah cara menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan kerja. Slide berikutnya, kebijakan stabilitas tenaga kerja. Stabilitas tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang dipelihara oleh sebuah organisasi pada waktu tertentu. Terdapat dua kebijakan dasar yang berkaitan dengan stabilitas. Yang pertama, ikuti permintaan dengan tepat. Dengan mengikuti permintaan secara tepat akan menjaga biaya tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produksi, tetapi akan menimbulkan biaya perekrutan dan pemberhentian karyawan, asuransi pengangguran, dan upah yang lebih tinggi untuk menarik karyawan agar dapat menerima pekerjaan yang stabil. Yang kedua, menjaga jumlah karyawan konstan. Dengan mempertahankan jumlah karyawan konstan, berarti perusahaan mempertahankan karyawan yang terlatih dan menjaga biaya perekrutan, pemberhentian, dan pengangguran menjadi minimum. Berikutnya ada 4 macam jadwal kerja. Yang pertama, flex time, yaitu mengizinkan karyawan untuk menentukan jadwal mereka masing-masing. Kebijakan ini memberikan otonomi dan kebebasan yang lebih pada sisi karyawan. Yang kedua, minggu kerja yang fleksibel, yaitu jumlah hari yang kerjanya lebih sedikit tetapi jam kerjanya lebih panjang. Yang ketiga, jam kerja yang lebih pendek alih-alih yang panjang, yaitu mengubah status karyawan menjadi status paruh waktu. Pilihan ini biasanya menarik dalam industri jasa, di mana keperluan karyawan saat beban yang tinggi sangat diperlukan. Yang terakhir, penggolongan kerja dan peraturan kerja, yaitu penggolongan kerja dan peraturan kerja membatasi fleksibilitas karyawan dalam bekerja yang akan mengurangi fleksibilitas operasi. Pada slide berikutnya ada rancangan kerja dan spesialisasi pekerjaan. Rancangan kerja adalah menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat 5 komponen rancangan kerja. Yang pertama, spesialis pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, dan motivasi dan sistem insentif. Kemudian, spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan akan mengurangi biaya tenaga kerja montir yang memiliki banyak keahlian. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara berikut. Pengembangan ketangkasan dan pembelajaran yang lebih cepat oleh karyawan karena adanya pengulangan. Pengukuran kerja. Tanggung jawab manajer adalah untuk mendefinisikan tujuan dan menjamin bahwa teknik pengukuran kerja tersebut digunakan dengan tepat. Teknik pengukuran kerja dapat digunakan untuk tujuan berikut. 1. Mengevaluasi prestasi kerja. 2. Merencanakan kebutuhan karyawan. 3. Menentukan kapasitas yang tersedia. 4. Menentukan harga produk. 5. Membandingkan metode kerja. 6. Mempermudah penjadwalan. 7. Menentukan upah insentif. Produktivitas. Menurut Peter Drucker, produktivitas adalah tes pertama kemampuan manajemen. Produktivitas didefinisikan sebagai hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produktif. Langkah yang perlu diperhatikan untuk peningkatan produktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan ukuran-ukuran produktivitas. Yang kedua, menetapkan tujuan-tujuan. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang keempat, mengimplementasikan rencana. Yang kelima, mengukur hasil-hasil. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Tahapan peningkatan produktivitas yang komprehensif dan terintegrasi. Yang pertama, analisa situasi. Langkah awal manajemen produktivitas harus mampu menganalisa situasi sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, merancang program peningkatan produktivitas. Untuk peningkatan produktivitas, maka dibutuhkan pula dasar program dengan rancangan yang tepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menciptakan kesadaran akan produktivitas. Kesadaran dari semua pihak yang terlibat merupakan kunci penting untuk peningkatan produktivitas.
Yang keempat, menerapkan program. Untuk meningkatkan produktivitas program sudah disusun dan diputuskan, maka harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan akhir. Yang kelima, mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Untuk menilai hasil akhir maka perlu dilakukan evaluasi program dengan memberikan umpan balik. Program-program peningkatan produktivitas. Selain bahan baku dan tenaga kerja, produktivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pendidikan, kedua, keterampilan, ketiga, sikap dan etika kerja, keempat, tingkat penghasilan, kelima, jaminan sosial, keenam, tingkat sosial dan iklim kerja, ketujuh, motivasi, kedelapan, gizi dan kesehatan, kesembilan, hubungan antar individu, 10, teknologi. Adapun program-program peningkatan produktivitas kerja yang cukup penting, sebaiknya perusahaan melakukan hal berikut ini. Yang pertama, pemberian insentif. Program peningkatan produktivitas kerja dapat ditandai dengan adanya pemberian tunjangan kepada para pegawai yang mempunyai prestasi kerja yang tinggi. Yang kedua, kepuasan kerja. Persoalan peningkatan kepuasan kerja merupakan hal yang kompleks untuk dijawab. Kita tidak bisa menilai produktivitas kerja seseorang dari puas tidaknya dia melakukan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Pengawasan terdiri dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja pegawai, maka pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen harus dapat dilaksanakan secara intensif. Strategi peningkatan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan dan penyegaran motivasi. Motivasi adalah penggerak. Semakin besar motivasi yang dimiliki, akan semakin besar tindakannya. Produktivitas jelas akan meningkat, namun yang perlu diperhatikan adalah motivasi tidak cukup dengan gaji. Yang kedua, lingkungan kerja yang kondusif juga meningkatkan produktivitas karyawan. Jika motivasi ibarat bensin yang menggerakkan mesin, maka lingkungan kondusif menjadi pelumasnya. Kecukupan bensin tidak akan memadai jika pelumas pada mesin tersebut kurang. Yang ketiga, integrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan. Manajemen waktu harus berintegrasi dengan sistem perusahaan Anda agar karyawan dalam bekerja dengan manajemen waktu yang tepat sehingga produktivitasnya akan tinggi. Yang keempat, reward and punishment serta mental juara. Penghargaan dan hukuman menjadi metode cukup efektif dalam meningkatkan produktivitas. Namun jangan sampai reward dan punishment malah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Kesimpulan, kita perlu membuat program meningkatkan produktivitas dengan cara menyiapkan sistem dan kebijakan yang menjadikan kondisi kerja kondusif dan produktif. Ini adalah tanggung jawab top manajemen. Selain itu, top manajemen juga perlu membuat program pelatihan yang bukan hanya memperhatikan masalah teknis, juga masalah motivasi, mindset positif, mental juara, dan manajemen waktu. Peningkatan produktivitas karyawan tidak bisa dengan memperhatikan satu aspek saja, tetapi harus secara menyeluruh dan terintegrasi. Referensi 1. Gunawan, Pengantar Manajemen Operasi, Seri Diktat Kuliah Gunadarma Jakarta edisi terbaru. 2. Edi Herianto, Manajemen Produksi dan Operasi edisi kedua, Grasindo Jakarta atau edisi terbaru. Ketiga, Teh Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, BPFE Yogyakarta edisi terbaru. Keempat, Sopyan Asauri, Manajemen Produksi dan Operasi, LPFEUI Jakarta edisi terbaru. 5. Pangestu Subagio, Manajemen Operasi, BPFE Yogyakarta edisi terbaru. Keenam, buku-buku manajemen operasional lain yang berkaitan atau diusahakan terbitan terbaru.